Dia mandi aja takut nih kena air mukanya. Terus ditambah lagi dia datang ke suatu tempat yang ngajarin itu stranger, orang lain yang dia belum ketemu. Apalagi kadang kalau anak-anak kan suka takut sama air gitu ya. Nanti kalau tenggelam gimana gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Biasanya dalam kurun waktu berapa bulan, berapa pertemuan kah anak itu bisa berenang, Coach? Oke, kalau ini sering banget ditanyain sama orang tua. Hai, kali ini kita mau ngobrolin seputar berenang untuk si kecil nih. Sebelum belajar berenang pastinya kita sebagai orang tua harus mengetahui beberapa hal untuk kita mulai ajarkan berenang. Nah, kita juga udah kedatangan tamu. Kita udah bersama Coach Natasha dari The Swim Starter. Halo Coach Natasha, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Panas sekali di luar ya. Luar biasa. Oke. Coach Natasha ini betul ya dari The Swim Starter ya, Coach ya. Udah berapa lama jadi coach nih? Aku itu join di The Swim Starter itu udah dari yaitu Desember 2022. Jadi pas kita udah mulai buka di Indonesia, aku coach pertamanya. Wow, ini coach pertama loh ya. Jadi benar-benar menemani The Swim Starter dari start banget ya. Oke. Gimana nih? Aku pengen tahu dulu ya backgroundnya dari Coach Natasha sendiri. Jadi kan mungkin berenang kan biasanya orang tahu tuh ya hobi gitulah ya. Gimana ceritanya gitu ya behind the story-nya dari hobi menjadi profesi? Oke. Jadi memang sebelumnya aku memang hobi berenang dan memang bisa berenang, tapi tidak pro swimmer yang mungkin aku juga nggak tekuni di bidang atlet. Tapi memang waktu sebelum masuk di Swim Starter itu aku awalnya iseng-iseng doang sih, karena aku suka anak kecil. Jadi memang kayak basicnya ini kan di Swim Starter itu untuk beginner, untuk sampai mereka udah advance kayak gitu. Nah itu sendiri aku kayak ngerasa kalau kita ngajarin anak kecil, jadi basicnya aku udah pernah ngajarin juga anak-anak, ngajarin tapi bukan bidang lain ya. Terus juga aku suka berenang, terus akhirnya aku coba apply untuk di Swim Starter ini. Tapi memang untuk semua coach yang di Swim Starter itu sudah pasti sebelum kita diterima dan sebelum kita di-deploy itu udah pasti di training dan langsung dari yang Singapurnya. Jadi head coach Singapurnya sendiri yang tes kita dan training kita. Kalau nggak lolos ya tidak lolos, kalau lolos ya lolos, karena beda materi sih Indo sama Singapura. Kita pakai metode Singapura. Oke. Berarti memang sudah berpengalaman dalam menangani anak-anak ya. Jadi karena biasanya kalau anak-anak kan itu ya agak tricky ya. Kadang mood, kadang nggak mood gitu ya, guys ya. Nah, biasanya kalau berenang kan kita taunya nanti dulu aja deh remaja gitu ya. Kita baru lesin berenang gitu. Nah, ini kan untuk anak-anak. Gimana sih manfaatnya bagi anak-anak itu sendiri? Oke, untuk anak-anak udah pasti untuk sensorik, motoriknya itu juga bagus banget, dan untuk kesehatan paru-paru, jantung dan lain-lain. Tapi di lain hal itu sudah pasti kita juga butuh untuk keselamatan anak-anak. Karena anak-anak itu kan tidak mengerti dan tidak tahu kedalaman air, gimana cara menyelamatkan diri mereka sendiri. Jika terjadi sesuatu, tidak harus di kolam renang kan. Kalau misalnya tenggelam dan kenapa-kenapa kan tidak harus di kolam renang, ya bisa di laut, di pantai, bisa di mana-mana aja gitu. Dan anak kan beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gemuk kayak gitu. Jadi untuk keselamatan itu sangat penting sih menurut aku. Gitu. Untuk meraih instingnya ya, insting bertahannya ya. Oke, jadi memang selain motorik memang banyak banget sebenarnya juga ya coach ya. Berenang juga misalnya habis capek, ternyata anaknya nggak mau makan, capek, dia bisa ningkatin makannya mungkin ya, karena dia capek berenang. Kebanyakan nih kalau saya dulu ya waktu SD nih ya coach ya, jadi cerita juga SD habis berenang itu makannya mie instan loh. jadi moms kalau yang anaknya GTM coba untuk di berenangin gitu ya, dia capek langsung makan biasanya gitu ya coach ya. Sebenarnya untuk pengetahuan berenang juga kan kalau di Indonesia juga tadi ya coach ya belum banyak juga gitu ya. Orang awam tuh masih ngiranya nanti aja deh ya gitu ya. Nanti aja deh, remaja aja gitu. Nanti aja kalau dia udah punya insting gitu, insting berani berenang gitu. Apalagi kadang kalau anak-anak kan suka takut
sama air gitu ya. Nanti kalau tenggelam gimana gitu. Nah, kira-kira gimana tuh coach? Sebenarnya kenapa juga di Singapura itu berbeda banget sama Indonesia. Kalau di Singapura justru dari kecil memang harus dibiasakan, dan itu menjadi pelajaran penting even di sekolah itu atau di luar sekolah. Jadi mereka di sekolah itu wajib, tapi di luar untuk melanjutkannya lagi aja sebenarnya. Nah, di Indonesia itu cuma ada beberapa sekolah yang aku tahu, dan memang aku juga lihat itu tuh tidak menjadi sesuatu yang wajib sebenarnya. Dan itu sebenarnya wajib karena anak-anak itu kan ya itu balik lagi banyak yang takut, bahkan mandi aja takut kena air ke muka. Terus kayak misalnya apalagi kita ajak berenang, dan anak-anak itu bisa diajak berenang di area-area yang memang cuma untuk main-main aja gitu ya. Ya main-main aja, karena mereka memang cuma bisa berpikir oh berenang itu kita menyenangkan cuma bisa main air dan lain-lain, tapi mereka nggak tahu teknik untuk penyelamatan dirinya, dan nggak tahu juga kalau misalnya berenang itu tuh banyak kegunaannya gitu. Kayak tadi misalnya anaknya susah makan kayak gitu, itu udah pasti lapar sih habis berenang. Iya, semuanya gerak ya coach ya. Jangankan anak ya coach ya pun kalau habis berenang kena air gitu ya lapar ya coach ya. Nah, sebenarnya juga tadi kan banyak sekali manfaat, dan memang kalau bisa sedini mungkin gitu ya coach ya. Kalau umumnya itu mulai berapa sih kita bisa anak untuk ajarkan berenang atau pengenalan gitulah ya coach ya. Oke, kalau pengenalan mungkin kita juga sekarang kan banyak ya, ada yang dari bayi, ada yang juga dari umur 1 tahun tuh udah. Cuman untuk mengetahui teknik dan bisa mengikuti arahan dari dari coach sendiri gitu ya, itu minimal 4 tahun. Makanya di Desim Starter itu kita bukannya dari umur 4 sampai 14 tahun. Jadi kita memang fokusnya untuk pemula. Nanti kalau misalnya sudah bisa, kita juga ada lanjutannya. Tapi main fokusnya itu memang pemula dulu. Oke, jadi 4 tahun itu ya. Karena 4 tahun mereka sudah bisa komunikasi 2 arah, sudah bisa mengetahui apa yang kita maksud. Oh, oke. Gitu. Ibaratnya kita kalau nggak bisa menyamakan rata lah ya, anak-anak itu kadang ada yang suka air, ada yang nggak suka, ada yang malah takut-takut gitu ya. Nah, kalau les itu kan saya sebagai orang tua pasti kan membutuhkan budget ekstra gitu ya untuk anak itu masuk ke les gitu ya. Nah, itu tuh sebaiknya kita perkenalkan di tempat les atau justru sebelum kita lesin dulu anaknya gitu. Itu baiknya seperti apa perkenalannya? Sebaiknya memang harus disupport pastinya dari orang tuanya, karena kalau misalnya emang anaknya ibaratnya ya dia mandi aja takut nih kena air mukanya, terus ditambah lagi dia datang ke suatu tempat yang ngajarin itu stranger, orang lain yang dia belum ketemu. Anak-anak kan juga agak susah tuh bondingnya. Iya, betul. Ya, kecuali memang anaknya aktif. Tapi kalau untuk anak yang kira-kira agak susah, ibaratnya kayak anak-anak pandemi gitu ya. Betul. Untuk ketemu orang lain takut, ditambah lagi kena air takut. Menurut di aku sendiri, aku selama mengajar itu jatuhnya nanti akan gagal. Oke. Karena dia dikit dipegang aja nggak mau gitu. Jadi memang harus supportnya dulu dari orang tua. Nanti kalau dari orang tuanya udah mengenalkan at least kena air dan belajar renang itu menyenangkan, baru dia mulai untuk ikut les. Jadi nggak bisa kayak ini kayaknya anaknya bisa deh kalau misalnya kita bawa langsung jadi bawa ke tempat les kayak gitu. Oke. Ya, jadi harus dari support parentsnya juga ya. Jadi awal memang tempat les itu kita ajarkan untuk berenang gitu ya, skill-skillnya, tapi supportnya itu tetap dari orang tua gitu ya coach ya. Jadi orang tua juga sebelum mengeluarkan budget ketahui dulu anaknya bisa dipegang orang lain atau belum gitu ya. Mending kita cari tahu dulu anaknya. Umumnya nih coach ya, ada nggak sih tips gitu ya sebagai orang tua untuk mengenalkan anak gitu berenang gitu, tips-tipsnya? Mungkin kan kita bisa nggak tahu ya, tipsnya mungkin bisa berupa ajak anak ke kolam berenang kah, atau takutnya kan kalau berenang ini kan aku sebagai orang tua juga ya coach, jadi takutnya anak apalagi mamanya masih panik-panikan gitu ya, apalagi bukan anaknya deh, jadi mamanya juga masih panik-panikan gitu. Ada nggak sih tips untuk menghilangkan kepanikan itu, untuk mengenalkan anak-anak berenang gitu coach? Sebenarnya untuk tempat berenang itu kan banyak ya, yang maksudnya kayak ada banyak tempat mainnya juga, terus juga ibaratnya kalau anak melihat tempat tersebut pasti mereka mau untuk masuk gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung ke tempat yang dalam ya, pastinya harus dikenalin dulu ke kolam yang
yang terlihatnya menarik untuk anak-anak kan sekarang banyak yang ada perosotannya, yang ada mainan-mainannya. Jadi at least mereka kena air dulu, nanti baru perlahan diajarin untuk kenain basahin mukanya gitu, itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya mukanya aja belum mau, nggak akan bisa. Agak susah sih, susah aja. Ada nggak sih coach apa yang perlu kita hindarin gitu ya saat kita mengenalkan berenang pada anak? Yang kita hindarin itu adalah pertama, orang tua jangan panik. Jadi benar-benar mengenalkan sesuatu sama anak itu, karena anak itu mengcopy apa yang ibaratnya sekitarnya lakuin gitu. Kalau sekitarnya panik, mereka juga kayak nggak mau. Tapi kalau yang lainnya, nggak apa-apa ya, coba masuk dulu ke dalam kolam dan lain-lain, terus juga main-main dulu. Biasanya kalau sama orang tua pasti akan lebih touchy kan ya, karena udah sering. Maksudnya ada hubungan lah antara ada bonding anak, gitu ya. Ada bonding. Jadi itu akan lebih mudah kalau misalnya kitanya dari orang tua itu nggak boleh panik dan membawa juga itu fun, seru gitu. Jadi nggak boleh panik sih yang penting. Kalau anak kayak lihat mamanya aja panik, apalagi anaknya gitu. Iya benar. Ini yang dewasa aja panik, apalagi aku gitu ya nantinya ya. Jadi yang pertama kita lakuin ya jangan panik ya. Ajak dulu yang kalau memang parentsnya belum memiliki skill berenang yang bagus gitu ya, mungkin kita bisa kenalin di kolam-kolam yang rendah dulu gitu ya, dangkal dulu ya. Oke. Sebenarnya coach ini juga udah menangani dari setahun berkecimpung di dunia perberenangan ya coach ya. Itu kan pasti ada anak-anak tuh kan berbeda ya, pegangnya gitu ya. Mungkin anak saya dan anak masnya ini mungkin anak masnya berbeda nih walaupun usia yang sama. Nah itu biasanya gimana sih menanganinya dengan karakter anak yang berbeda-beda gitu? Kalau untuk karakter anak itu udah pasti sih, nggak mungkin sama ya. Kalau karakter pasti beda. Setiap anak yang datang ada yang diem aja, diomongin kayak apa, diem, nggak jawab apa-apa. Ada juga yang baru datang udah, aku udah bisa berenang loh dan lain-lain. Aku udah bisa loncat loh sekarang kayak gitu. Ada juga yang ibaratnya lihat air itu kayak lihat hantu, kayak sampai nangis kayak gitu. Jadi mungkin itu yang kayak gitu udah trauma mungkin ya coach ya. Iya, pertama trauma karena memang yang kita pakai itu kan tempatnya itu di 1,2 sampai 1,7. Oh, langsung dalam ya gitu. Ya, tapi memang kita kan punya peralatan kayak mini float yang untuk di lengan, back float itu yang untuk di punggung. Mereka juga pakai papan. Jadi memang sebenarnya itu safety, tapi kan anak-anak itu nggak tahu kalau itu tuh bisa ngambang. Mereka taunya yang balon-balon doang gitu kan. Yang ada bebeknya gitu ya coach ya. Ada bebeknya, mereka tahu kayak oh itu bisa ngambang, tapi kalau peralatan yang kita kan mungkin mereka nggak tahu gitu. Jadi untuk menangani anaknya, untuk karakter anaknya udah pasti dari coachnya itu harus pertama suka dulu sama anak kecil. Kalau nggak suka anak kecil abis ya. Nggak bisa, soalnya memang harus ekstra sabarnya tuh udah ratusan kali lipat. Karena juga anak ada yang galak, ada yang baik banget, ada yang diem banget, ada yang nangis terus. Jadi ya dari coachnya sih, dari karakter coachnya juga harus disesuaikan. Harus sabar, orangnya tuh harus sabar, harus bisa menangani anak kecil dan suka anak kecil gitu. Jadi penanganannya pasti beda-beda ya. Yang galak mungkin kita bisa tenangin, yang tenang kita bisa relaxin gitu mungkin ya coach ya. Nah terkadang juga ada nih coach ya, parents gitu yang udah mulai kayaknya anak saya suka nih berenang gitu ya, coba deh kita lesin deh ya gitu ya berenang. Nah pastikan di dalam diri seorang parents itu sudah menaruh harapan gitu, ekspektasi gitu ya, harapan kepada anak kita untuk bisa berenang. Tapi pada akhirnya mungkin ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Kira-kira biasanya dalam kurun waktu berapa bulan, berapa pertemuankah anak itu bisa berenang coach? Oke, ini sering banget ditanyain sama orang tua. Jadi ekspektasi orang tua Indonesia pada umumnya, kalau mereka daftar di kita di Dosim Sastra itu kan kita memang untuk langsung 2 bulan, jadi 8 kali pertemuan. Mereka punya ekspektasi dalam 8 kali, at least anak saya udah bisa berenang gitu kan. Tapi udah pasti kita lihat dulu, balik lagi ke kemampuan anaknya. Kalau misalnya anak itu datang bilang udah bisa berenang, tapi pas kita tes kan kalau di Dosim Sastra itu kita ada trial, jadi ada kelas trial.
Jadi mereka bisa coba kelas gratis dulu sama kita. Di situ kita sebagai coach itu identifikasi dulu anaknya. Kalau anaknya memang sudah di tahap misalnya kok, aku biasanya kalau yang basic banget itu mereka itu masih merambat di pinggir kolam. Jadi perkenalan mereka relax dulu di dalam air. Terus baru nanti ajarin mereka bisa streamline. Kan kalau berenang harus tengkurap ya, posisinya lurus gitu. Nah itu juga agak susah tuh untuk anak-anak karena kan mereka takut ya pas kayak gini, takutnya langsung masuk ke dalam air kayak gitu. Jadi kalau udah bisa relax, udah bisa mengambang, otomatis pasti dalam jangka waktu 2 bulan sudah adalah misalnya satu gaya yang sudah bisa dikuasai. Tapi balik lagi, jadi semua untuk jangka waktu itu memang balik lagi ke kemampuan anak. Tapi kalau di kita range umur 4 sampai 6 tahun itu bisa sekitar 4 bulanan itu baru bisa lepas yang pelampung punggung dan bisa mengambang gitu ya. Tapi bisa lebih cepat, 4 sampai 6 bulan itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat lagi. Karena aku juga ada handle udah 6 bulan lebih. Masih pakai back float, masih belum bisa. Jadi balik lagi ke kemampuan anak sih. Kita sebagai coach udah pasti maunya berprogres. Kita pasti maunya sebagai orang tua juga maunya cepat-cepat. Tapi aku yakin orang tua kan lebih kenal anaknya dan udah bisa lihat juga setiap minggunya progresnya seperti apa. Jadi kalau misalnya memang menurut orang tuanya at least anaknya dari takut banget sekarang udah mau, udah happy dalam air, mereka biasanya udah senang juga. Jadi ekspektasi orang tua juga harus disesuaikan dengan kemampuan anak gitu sih. Tapi biasanya apa sih coach faktor yang mempengaruhi gitu ya untuk anak itu ya agak sulit untuk bisa berenang gitu, apa faktornya? Kayak coach Ati kan udah 6 bulan gitu ya coach, ada juga yang nggak bisa, biasanya apa sih faktornya gitu? Faktornya yang pertama udah pasti mereka, rasa takut mereka tuh masih gede. Kedua karena mereka ada juga anak-anak yang masih kecil atau yang udah 6 tahun gitu, itu mereka pemikirannya adalah berenang itu kan hanya happy-happy aja. Jadi kalau disuruh apa, minggu besoknya bisa lupa. Jadi misalnya udah bisa nih minggu ini, minggu depan pasti coba lagi, udah gak bisa lagi kayak gitu. Atau ada juga yang tetap bisa. Atau ada juga yang misalnya mereka skip 2 minggu, ada acara keluarga gak datang nih les, pas balik kita harus lupa kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih, kalau kita lesin anak-anak, kita pasti sebagai orang tua maunya anak itu cepat bisa berenang. Tapi balik lagi, kita nggak boleh force atau kita nggak boleh paksa anak untuk kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu gitu. Karena kita juga ada step-stepnya kan di swim starter. Gitu. Jadi memang komitmen ya. Tadi kan kalau jangan sampai bolong gitu ya, komitmen. Mungkin coachnya memang ngajarinnya satu kali pertemuan ngajarinnya mungkin mamanya juga apa parentsnya gitu ya, papsnya juga bisa ajak anaknya ke kolam berenang selagi nggak di kurs aja gitu ya. Mungkin bisa dia gimana gitu yang kemarin skillnya seperti apa gitu ya, coba papa mau lihat gitu, mungkin juga mempengaruhi juga ya coach ya. Ya. Nah tadi juga kan terkait ekspektasi ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak juga nih ya, ekspektasi kepada anaknya tuh memang tinggi banget gitu ya kadang ya, apalagi ada budget yang kita keluarkan gitu. Nah gimana caranya menenangkan si parentsnya gitu kan? Pasti coach juga mengedukasi gitulah ya kepada parentsnya, kalau ya seperti apa gitu pendekatannya kepada si parentsnya ini gitu. Untuk pendekatan sudah pasti parents kan pasti ketemu sama coach setiap minggunya. Tapi kan ada juga yang diantar sama mbaknya, sama tantenya dan lain-lain, jadi nggak tahu progres anaknya. Nah di The Swim Starter itu kita sebagai orang tua bisa langsung tanya ke admin progres anaknya seperti apa. Tapi kita juga ada PCC namanya, one on one langsung. Jadi coachnya bisa ngobrol langsung sama orang tua untuk menjelaskan progres anaknya selama 2 bulan di kita. Jadi kita biasanya sebelum end term, sebelum pertemuan ke-8 itu bisa request untuk one on one langsung sama coachnya. Jadi kita coach, kita kasih presentasinya, kita kasih tahu anaknya sudah bisa sampai mana tahapnya. Jadi mereka bisa ngerti, oh anak saya udah sampai sini. Karena biasanya kan yang mereka lihat sama yang kita jelasin pasti beda. Berarti memang ada istilahnya raportnya gitu lah ya, ada penilainya gitu ya. Jadi misalnya di term ini anaknya udah A gitu, jadi mungkin ada raport seperti itu ya. Jadi ya mamanya pun masih tetap bisa memantau progres anaknya seperti apa gitu ya coach ya.
Nah kan sebenarnya kalau di Indonesia khususnya ya, yang saya tahu kalau berenang itu kan masih sangat, yang tadi saya jelaskan juga di awal, masih sangat awam gitu ya Coach ya. Masih banyak yang belum menguasai skill berenang gitu. Mungkin bisa berenang tapi ya berenangnya cuman ya di kolam cetek aja gitu. Yang dalam masih takut, apalagi mau berenang di laut gitu ya. Nah itu, nah gimana sih kita sebagai orang awam ini kalau melihat orang yang lagi tenggelam gitu, apa ciri-cirinya seperti apa gitu Coach, selain kita ngebahas anak-anak gitu kan, takutnya kita lagi nemenin anak tiba-tiba kita nggak tahu ya anak orang atau anak siapa yang ternyata dia bukan berenang malah minta tolong gitu. Nah apa yang kita lakukan dan gimana ciri-cirinya gitu Coach? Ciri-ciri anak atau orang dewasa atau anak ya umur berapa aja, kalau tenggelam sudah pasti badannya itu berdiri, terus misalnya airnya segini ya, terus dia udah shaking panik, tapi udah sekitar 3 detik 5 detik nggak keluar, terus misalnya kalau orang tenggelam tuh pasti tangannya ke atas kan, minta tolong, itu udah pasti kelihatan sih tangan kayak gini tapi ke bawah. Beda sama anak yang misal lagi babbling, jadi kan kalau lagi babbling memang ke bawah kan, ke bawah, nanti kan mereka ke atas lagi, bawah ke atas, bawah ke atas. Beda sama orang yang benar-benar gitu, tangannya pasti ke atas, pasti ke atas. Dan kalau kita lihat seperti itu sudah pasti, kalau kitanya nggak bisa berenang sudah pasti minta tolong sama yang lain. Tapi kalau di kolam renang kan biasanya ada lifeguardnya, ya itu nanti mereka akan lemparin ban yang hitam atau kayak life jacket gitu loh. Life jacket itu dilemparin ke mereka, nanti mereka yang ngambil, atau lemparin tali. Kalau yang di kolam aku itu biasanya lemparin tali, ada bola-bolanya gitu, dilempar, nanti mereka tinggal ambil, kita tarik dari atas gitu. Jadi ya itu ya, ada penanganannya sendiri juga ya. Dan di swim starter juga dilengkapin itu ya Coach ya, karena kan worry juga nih ya, walaupun anak bisa berenang gitu ya, karena kan berenang kan tidak